Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Regita Salsabila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian dari suatu persoalan yang dimana persoalannya sama seperti persoalan pada video sebelumnya. Tetapi pada video kali ini kita akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan metode simplex. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke penjelasannya. Diketahui fungsi tujuan Z sama dengan 400X plus 100Y, dan ada fungsi kendala atau batasan. Di sini ada 3. Yang pertama 10X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Yang kedua 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. Yang ketiga 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Berhubung kita akan memaksimalkan persamaan Z dengan menggunakan metode simplex ini, langkah awal yaitu kita harus menyusun persamaan dengan mengubah persamaan Z dan batasan-batasan yang ada. Untuk persamaan Z-nya diubah menjadi Z min 400X1 min 100X2 sama dengan 0. Dan untuk batasan yang pertama diubah menjadi 10X1 plus 2X2 sama dengan 300. Untuk batasan kedua diubah menjadi 3X1 plus 2X2 sama dengan 120. Untuk batasan ketiga diubah menjadi 2X1 plus 2X2 sama dengan 110. Nah, pada persoalan tersebut diketahui terdapat 3 batasan, sehingga kita harus menambahkan variabel slack. Variabel slack merupakan variabel tambahan yang mewakili pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Nah, variabel slacknya nanti ada 3, yaitu X3, X4, dan X5. Setelah kita membuat persamaan seperti ini, selanjutnya kita akan membuat tabel simplex yang pertama. Dan di tabel tersebut kita memasukkan variabel slack tersebut juga. Langsung saja ke tabelnya. Nah, tabelnya kita buat berdasarkan persamaan-persamaan tadi yang sudah kita ubah ya. Ini dia, yang dimana terdapat kolom variabel dasar Z, X1, X2, X3, X4, X5, dan nilai kanan. Nah, di sini untuk kolom variabel dasar itu kita masukkan di baris pertama Z, baris kedua X3, baris ketiga X4, dan baris keempat X5, yang dimana X3, X4, dan X5 ini merupakan variabel slack. Nah, untuk kolom kedua yaitu kolom Z, di sini kita masukkan koefisien 1 karena Z ini merupakan yang akan kita cari. Nah, untuk sisanya kita masukkan 0 saja. Nah, untuk X1 sampai X5 kita masukkan nilai koefisien pada persamaan-persamaan di atasnya ini. Yang dimana pada baris pertama untuk X1 itu min 400, untuk X2 nya min 100, dan untuk sisanya itu 0. Untuk baris kedua yaitu X1 nya 10, X2 nya 2. Di sini ada tambahan variabel slack tadi ya, X3 nya kita taruh 1 dan sisanya kita taruh 0, dan nilai kanannya 300. Untuk baris ketiga itu X1 nya 3, X2 nya 2, X3 nya 0, dan karena variabel slacknya tadi X4, makanya di sini koefisiennya 1 dan X5 nya 0, nilai kanannya 120. Untuk X1 nya pada baris keempat yaitu 2, dan X2 nya 2, X3 nya 0, X4 0, dan X5 yang merupakan variabel slack tadi koefisiennya 1. Dan untuk nilai kanannya itu 100. Nah, di sini nilai kanan dari Z itu adalah 0, yang dimana artinya kita tidak melakukan produksi mesin apapun sehingga hasilnya 0 dan tidak ada laba yang didapatkan.
sehingga batasan waktu pada tabel tersebut masih menunjukkan batasan waktu awal dan waktunya itu tidak terganggu sama sekali, tidak ada yang terpakai, sehingga bisa disimpulkan ya bahwa pada tabel tersebut atau pada hal tersebut perusahaan tidak melakukan produksi mesin apapun. Setelah mendapatkan tabel simplex tersebut, kita akan melakukan iterasi. Sebelum melakukan iterasi, kita harus mencari kolom kunci, yang dimana kolom kunci itu merupakan nilai negatif dengan angka terbesar pada baris pertama atau pada persamaan Z ya. Nah, di sini kita bisa melihat nilai negatif dengan angka terbesar yaitu min 400, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kolom kuncinya itu ada di sini. Nah, setelah mengetahui kolom kunci, yang kedua kita harus mengetahui baris kunci. Baris kunci itu merupakan indeks positif dengan angka terkecil, di mana untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus nilai kanan dibagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Langsung saja, contohnya seperti ini. 300 dibagi 10 sama dengan 30. 120 dibagi 3 sama dengan 40. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa indeks positif dengan angka terkecil yaitu 30, sehingga bisa kita dapatkan baris kunci ada di bagian sini. Selanjutnya, setelah mengetahui kolom kunci dan baris kunci, kita harus mengetahui elemen kunci, yang dimana elemen kunci itu merupakan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang merupakan perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci itu merupakan 10. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa elemen kuncinya adalah 10. Setelah mengetahui elemen kunci, kita akan merubah semua koefisien pada tabel yang dimulai dari baris kunci. Langsung saja kita mencari nilai baru dari baris kunci dengan berpacu pada tabel simplex yang pertama tadi. Nah, ini merupakan nilai baru dari baris kunci. Nah, di mana nilai baru ini didapatkan dari hasil bagi dari koefisien pada baris kunci dibagi dengan elemen kunci. Ini 10 dibagi 10 menghasilkan 1. 2 dibagi 10 menghasilkan 1/5. 1/10 menghasilkan 1/10. 0/10 menghasilkan 0. 0/10 menghasilkan 0. Dan 300/10 menghasilkan 30. Sehingga kita sudah menemukan nilai baru dari baris kunci. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru dari baris selain baris kunci, tentunya dengan rumus yang berbeda, yaitu rumusnya baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Yang pertama kita akan mencari nilai baru dari baris pertama atau persamaan Z tadi. Nah, ini merupakan tabel untuk mencari nilai baru dari baris pertama, yang dimana pada baris pertama tabel tersebut itu merupakan baris lama, dan min 400 pada kolom kedua baris kedua itu merupakan koefisien pada kolom kunci, dan untuk baris kedua yang dimulai dari 1/5, 1/10, 0, 0, dan 30 itu merupakan nilai baru baris kunci. Nah, langsung saja kita masukkan sesuai dengan rumus, dan didapatkan untuk nilai baru yang pertama itu 0, yang kedua min 20, yang ketiga 40, yang keempat 0, yang kelima 0, dan yang keenam 12.000. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru dari baris ketiga atau batasan kedua, yang dimana baris lamanya itu 3, 2, 0, 1, 0, 120, dan untuk koefisien pada kolom kuncinya itu 3. Nilai barunya masih tetap ya, nilai barunya tidak berubah.
Langsung saja dimasukkan ke rumus dan menghasilkan nilai baru 0, 7/5, min 3/10, 1, 0, dan 30. Selanjutnya kita cari nilai baru dari baris keempat atau batasan ketiga dengan baris lama, yaitu 2, 2, 0, 0, 1, 100, dan koefisien pada kolom kuncinya itu 2. Nilai baru dari baris kuncinya tetap sama, sehingga didapatkan nilai baru pada baris keempat ini yaitu 0, 8/5, min 1/5, 0, 1, dan 40. Nah, setelah kita mendapatkan nilai baru dari seluruh baris yang ada pada tabel tersebut, kita membuat tabel hasil iterasi pertama seperti ini dengan memasukkan semua nilai baru yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini sudah didapatkan tabel simplex hasil iterasi pertama. Nah, berhubung kolom kunci berada pada kolom X1, maka kita merubah baris dari X3 menjadi X1 seperti ini, yang artinya itu melakukan produksi mesin pada X1 jumlahnya 30 dan mendapatkan keuntungan sejumlah 12.000 atau 12 juta ya pada produksi ini. Nah, di sini pada hasil iterasi pertama pada baris Z masih ada nilai negatif. Nah, kita akan terus melakukan iterasi sampai koefisien pada baris Z ini tidak ada yang negatif lagi. Karena di sini masih ada yang negatif, jadi kita harus melakukan iterasi lagi sampai tidak ada nilai negatif. Langsung saja kita melakukan iterasi yang kedua yang berdasarkan pada tabel tersebut. Kita ulangi langkah seperti pada langkah awal tadi, yang dimana kita harus menentukan kolom kunci terlebih dahulu. Kolom kunci itu merupakan nilai negatif dengan angka terbesar, yang dimana itu adalah min 20 ya di sini, sehingga ini merupakan kolom kuncinya. Selanjutnya kita menentukan baris kunci yang merupakan indeks positif dengan angka terkecil yang didapatkan dengan membagi nilai kanan dengan koefisien kolom kunci yang sebaris seperti ini. 30 dibagi 1/5 menghasilkan 150, 30 dibagi 7/5 menghasilkan 21,43, 40 dibagi 8/5 menghasilkan 25. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa indeks positif dengan angka terkecil itu 21,43, sehingga didapatkan baris kunci itu di bagian sini. Nah, selanjutnya setelah mengetahui kolom kunci dan baris kunci, kita menentukan elemen kunci yang dimana merupakan perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci. Nah, di sini kolom kunci dan baris kunci itu berpotongan di 7/5, sehingga 7/5 ini merupakan elemen kunci. Setelah kita mengetahui elemen kunci tersebut, langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai baru dari baris kunci. Seperti langkah awal tadi, langsung saja kita mencari nilai barunya. Nah, ini merupakan nilai baru dari baris kunci, yang dimana didapatkan dari koefisien pada baris kunci dibagi dengan elemen kunci. Nah, ini 0 dibagi 7/5. 0 itu kan koefisien dari baris kunci, 7/5 itu merupakan elemen kunci. Seperti itu ya, kayak yang awal tadi. Lanjut, 7/5 dibagi 7/5 sama dengan 1, min 3/10 dibagi 7/5 menghasilkan 3/14, 1 dibagi 7/5 5/7, 0 dibagi 7/5 menghasilkan 0, dan 30 dibagi 7/5 menghasilkan 150/7. Nah, itu merupakan nilai baru dari baris kunci pada iterasi kedua ini. Selanjutnya kita mencari nilai baru dari baris selain baris kunci menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yang untuk
mencari nilai baru pada baris lain baris kunci, yaitu baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Langsung saja kita mencari nilai baru dari baris pertama, yang dimana baris lamanya itu 0, min 20, 40, 0, 0, 12.000, dan koefisien pada kolom kuncinya itu min 20. Dan untuk 0, 1, 3/14, 5/7, 0, 150/7 itu merupakan nilai baru baris kunci ya. Langsung saja setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan nilai baru 0, 0, 620/14, 100/7, 0, 87.000/7. Selanjutnya kita mencari nilai baru atau baris baru ya di baris kedua atau batasan pertama. Itu di sini baris lamanya itu 1, 1/5, 1/10, 0, 0, 30, dan koefisien pada kolom kuncinya 1/5. Dan untuk nilai baru baris kuncinya tetap dan tidak berubah sampai selesai kita melakukan iterasi ini. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus, ditemukan nilai baru itu 1, 0, 4/70, min 5/35, 0, 900/35. Selanjutnya kita mencari nilai baru dari baris keempat batasan kedua, yang dimana baris lamanya itu 0, 8/5, min 1/5, 0, 1, 40, dan koefisien pada kolom kuncinya itu 8/5. Nah, di situ nilai baru dari baris kunci tetap, sehingga didapatkan nilai baru pada baris keempat ini yaitu 0, 32/25, min 46/70, min 40/35, 1, 200/35. Nah, sehingga didapatkan tabel simplex hasil iterasi kedua seperti ini. Nah, berhubung kolom kunci berada pada X2, maka untuk baris kuncinya kita ubah juga X4 ini menjadi X2, dengan artian 150/7 ini merupakan jumlah mesin yang diproduksi, dan 87.000/7 ini merupakan keuntungan maksimum yang didapatkan. Tetapi berhubung ini merupakan produksi mesin dan tidak mungkin jumlahnya itu berupa pecahan, sehingga kita harus membulatkan terlebih dahulu pecahan tersebut dengan membulatkan ke atas atau membulatkan ke bawah. Nah, pada penjelasan kali ini saya membulatkan angka-angka tersebut ke atas seperti ini. Nah, untuk X2 yang merupakan variabel selek batasan kedua tadi, yang dimana 150/7 itu sama dengan 21,42, dan kita bulatkan ke atas menjadi 22. Nah, 22 ini tidak melanggar dari batasan kedua, yang dimana batasan kedua itu tidak boleh lebih dari 120. Selanjutnya untuk X3 yang merupakan variabel selek batasan pertama, yang nilainya tadi 900/35 sama dengan 25/71, dan kita bulatkan ke atas menjadi 26. Nah, 26 ini tidak melanggar batasan, yang dimana batasan pertama itu tidak boleh lebih dari 300. Dan untuk X5 yang merupakan variabel selek batasan ketiga, yang nilainya 200/35 sama dengan 66,67 sama dengan 67, kita bulatkan ke atas, dan bisa dilihat batasannya itu tidak boleh lebih dari 100. Nah, ini tidak melanggar batasan. Untuk Z maksimumnya kita bulatkan juga, yang dimana nilainya tadi 87.000/7 menjadi sama dengan 12.428,58, kita bulatkan ke atas menjadi 13.000, sehingga bisa kita simpulkan bahwa menggunakan metode ini kita mendapatkan keuntungan maksimum itu 13 juta saat memproduksi mesin sejumlah 22. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.